Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Yunita Nisa dengan NIM 1914040020 dari jurusan Tadris Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang materi rataan dan variansi dari kombinasi linier Fibonacci, yang mana tujuannya untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Nana Seprianti, SPD, MSI. Oke, kita masuk kepada pembahasannya. Kali ini kita akan membahas tentang rataan dan variansi dari kombinasi linier Fibonacci, dimulai dari teorema 3.5, di mana bila A dan B tetapan, maka EAX ditambah B sama dengan AEX tambah B. Nah, kita masuk kepada pembuktiannya. Menurut definisi nilai harapan, E dalam kurung AX tambah B sama dengan integral min tak hingga sampai hingga dalam kurung AX tambah B fx dx. Kemudian dapatlah hasilnya melalui penjabarannya. Kita pemindahan dari x ini bisa diubah, didistribusikan ax ini sama fx, kemudian distribusikan juga b ini dengan fx, maka hasilnya dapatlah integral min tak hingga sampai hingga, kemudian fx dx ditambah b integral min tak hingga sampai hingga fx dx. Nah, integral pertama di sebelah kanan adalah ex dan integral kedua sama dengan 1. Nah, jadi di sini kita peroleh bahwa e dalam kurung AX tambah B itu sama dengan AE dalam kurung X ditambah B. Nah, untuk akibat satunya, bila diambil A itu sama dengan 0, maka EB itu sama dengan B. Kemudian, kalau akibat duanya, jika kita ambil, bila diambil B-nya itu sama dengan 0, maka EAX sama dengan AEX. Oke, kita lanjutkan kepada contoh soal yang pertama. Tentukan Fibonacci diskret Gx sama dengan 2x dikurang 1 dari banyaknya mobil X yang masuk ke dalam satu pencuci mobil setiap hari antara jam 13 sampai jam 14 mempunyai distribusi peluang. Nah, bisa lihat dari gambar ini, X-nya itu 45679, kemudian P peluang PX nya itu 1/12, 1/12, 1/4, 1/4, 1/6, dan 1/6. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah berapa upah karyawan tersebut. Oke, kita masuk pembahasannya. Berdasarkan teorema 3.5, nah yang sebelumnya sudah saya bahas tadi, sehingga kita dapat tulis E 2x kurang 1 sama dengan 2EX kurang 1. Ya, paham ya? Ini adalah sistem dari E itu dikalikan ke 2x, E itu juga dikalikan dengan min 1, maka hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu sekarang kita lanjutkan, Q-nya itu sama dengan EX sama dengan sigma X sama dengan 4 sampai 9. Ya, X di sini kita ketahui, boleh kita coret sedikit, kita ketahui di sini X sampai 9 ya, 4 sampai 9. Kemudian EFX ya. Setelah itu baru kita masukkan angka tersebut ke dalam penjumlahan ini. Ya, paham ya? Kita hasil ini kita masukkan. Berarti 4 ini dikalikan dengan
1/12, kemudian ditambah dengan 5 dikalikan dengan 1/12, lanjut sampai akhirnya 9 ini dikalikan dengan 1/6. Nah, dari hasil perkalian ini dapatlah penjumlahan ini, dapatlah hasilnya 41/6. Nah, sampai sini belum selesai ya. Di sini kan ditanya berapa upah karyawan tersebut. Jadi selanjutnya itu dari mu 2x kurang 1 ini barulah kita proses dari bentuknya. Nah, dari sini ya, 2 dikali dengan 41/6 dikurang 1 dari bentuk ini. Oke, paham ya? Maka hasilnya 12,6. Jadi karena dia tanya berapa upah, jadi hasilnya pakai Rp. Jadi untuk upah karyawan tersebut adalah Rp12,67. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita masuk ke contoh kedua ya, masih tentang yang sama dengan 3.5, teorema 3.5 tadi. Di sini tentukan pembaca kontinu Gx sama dengan X ditambah 3 dari Fx sama dengan X kuadrat per 3 dikurang 1. Maaf, X kuadrat dikurang 3, dimana min 1 X itu besar dari min 1, kecil dari 2. Kemudian 0 untuk lainnya, untuk X lainnya ya. Setelah itu kita masuk kepada pembahasannya. Kita ingat kepada teorema sebelumnya, yaitu teorema 3.5. Kita berdasarkan dari situ, kemudian kita perolehlah hasilnya E dalam kurung 4x ditambah 3 sama dengan 4E dalam kurung X ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya apa? Sama seperti tadi ya. Sekarang karena dia udah dikasih batas ya, kita sedikit, di sini ada batasnya. Dia itu besar dari min 1 dan dia juga kecil dari 2. Makanya dijadikan integrasinya itu kasih batas, dimana EX-nya itu min 1 sampai min 2. Nah, kemudian kita masukkanlah angkanya sesuai di sini. Udah dapat. Kemudian hasilnya adalah 50/4. Oke, setelah itu barulah setelah kita dapat hasil ini, kita masukkan dari bentuk yang udah kita pindah ruaskan ini ke sini. Jadi E4x ditambah 3 ini kita masukkan nilai ini ke sini. 4 itu tetap 4x, kemudian ditambah dengan 3. X nya itu seperti ini kan, nih EX, kemudian 4 dikali 5/4 ditambah dengan 3 yang ditanya, kemudian hasilnya adalah 8. Oke, kepaham ya? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Masuk kepada teorema 3.6. Di sini dijelaskan jumlah nilai harapan atau selisih 2 atau lebih fungsi suatu buah acak X sama dengan jumlah atau selisih nilai harapan fungsi tersebut, yaitu EGX plus minus HX sama dengan EGX plus minus EHX. Nah, kita buktikan teorema ini. Menurut definisi, EGX plus minus HX sama dengan integral min tak hingga sampai hingga GX plus minus HX kemudian dikalikan dengan Fx dx. Setelah itu kita dapatkan hasilnya integral min tak hingga sampai hingga Gx Fx dx plus minus integral min tak hingga sampai tak hingga Hx Fx dx. Nah, hasilnya EGX plus minus EHX. Nah, sesuai ya dengan yang di atas ini. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Misalnya EP baca
dengan distribusi peluang sebagai berikut. Nah, kita tengok dari soalnya ya, yang terlampirkan gambar di sini. X-nya itu 0 sampai 3. Nah, fx-nya itu min 1/3, 1/2, 0 dan 1/6. Nah, yang ditanya di sini adalah Y sama dengan X kurang 1 kuadrat. Nah, ingat kita merujuk kepada teorema sebelumnya 3.6. Nah, setelah itu dari Y sama dengan X kurang 1 dikuadrat ini kita perolehlah bentuknya E kurang 1 dikuadratkan. Nah, kemudian bentuk ini kita distribusikan, dapatlah hasilnya. Kita ya distribusikan, dapatnya X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Kemudian diubah lagi bentuknya, dikalikan E ini ke dalam kurung, hasilnya seperti ini. X kuadrat dikurang 2EX ditambah E1. Paham ya? Kemudian diketahui di sini karena akibat 1 teorema 3.5 tadi, ingat kembali ke belakang, maka E1-nya sama dengan 1. Nah, jadi kita langsung menghitung EX-nya seperti ini. Kita mengikut dari bentuk ini, kemudian baru kita menggunakan mencari EX-nya berapa, EX kuadratnya berapa. Ya. Kita masukkan angka 0 ini dari mana? Ya dari sini. Ya, dari soal yang kita ketahui yang sudah terlampirkan. Berarti 0 ini dikali dengan 1/3, kemudian 1 dikali 1/2, kemudian 2 dikali 0, kemudian 3 dikali 1/6. Nah, hasil penjumlahan ini adalah 1. Ini untuk hasil EX ya. Kemudian kita mencari juga hasil EX kuadrat. Masih sama. Ya, masih sama. Hanya bedanya ya mungkin di sini, mohon maaf, yang ini kita gunakan ketika kita mencari EX kurang 1 kuadrat. Nah, kemudian sudah dapat X2 nya itu 2 ya, kemudian baru kita cari hasil X kurang 1 kuadratnya. Dapatlah hasilnya ini menggunakan hasil dari distribusi ini ya. Cukup paham ya? Mungkin ada sedikit keliruan tadi. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tentang teorema 3.7. Di sini diketahui bahwa nilai harapan jumlah atau selisih dua atau lebih fungsi P ubah acak X dan Y adalah jumlah atau selisih nilai harapan fungsi tersebut, yaitu EGX, Y tambah minus plus minus HX, Y sama dengan EGX, Y plus minus EHX, Y. Nah, kita buktikan di sini. Menurut definisi 3.2, EGX, Y plus minus HX, Y sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga integral minus tak hingga sampai tak hingga GX, Y plus minus HX, Y kemudian dikalikan dengan Fx, Y dx dy. Kemudian dapat hasilnya E GX, Y plus minus EHX, Y. Nah, kita merujuk kepada akibat 1. Bila diambil GX, Y itu sama dengan GX dan YX, Y itulah HY, maka diperolehlah E GX plus minus HY sama dengan E GX plus minus EHY. Nah, kemudian untuk akibat 2-nya, bila diambil GX, Y sama dengan X dan X, Y itu Y, maka diperolehlah hasil E X plus minus Y dan E sama dengan E X plus minus Y ya. Sudah paham untuk pembuktian teorema 3.7. Kemudian kita lanjut untuk teorema 3.8. Kita misalkan 3.8 ini misalkanlah X dan Y
dua pembajak yang bebas, maka E X Y sama dengan E X Y buktikan lah ya. Kita buktikan menurut definisi 3.2 E X Y sama dengan integral min tak hingga sampai hingga integral min tak hingga sampai hingga X Y F Y X, Y dx dy. Karena X dan Y itu bebas, maka dapat ditulis f x y dan gx, maka hasilnya gx hy. Dengan gx dan hy menyatakan masing-masing distribusi bias x dan y, jadi e x y sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga dikalikan min tak hingga sampai tak hingga x y g h x h gx dikali dengan h y kemudian dx dy. Nah, dari situ dapatlah hasilnya integral min tak hingga sampai tak hingga x y dikalikan dengan maksudnya dikalikan dengan x itu dikalikan dengan gx dx kemudian dikalikan dengan integral min tak hingga sampai tak hingga y hy dy. Nah, hasilnya ex kemudian dikalikan dengan ey. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Misalkan x dan y pembajak bebas dengan distribusi peluang gabungan f x y sama dengan x dalam kurung itu 1 ditambah 3y kuadrat per 4. Nah, untuk x nya itu besar dari 0 kecil dari 2 dan y nya itu besar dari 0 dan kecil dari 1. 0 untuk semua x y lainnya. Oke, periksalah apakah e x y sama dengan e x dalam kurung x e dalam kurung y seperti di teorema 38 itu terpenuhi. Oke, jawab. Jadi kita perolehlah e x y sama dengan integral 0 sampai 1 dan integral 0 2 x kuadrat y dikali dalam kurung 1 ditambah 3 y x 3 y kuadrat per 4 dx dy. Kemudian dapatlah hasilnya karena dibatasi tadi untuk x nya itu dari 0 dan 2. Nah, dapatlah hasilnya 5/6 ya, bisa sama-sama dilihat dari monitor. Kemudian lanjut ke ex nya ya. Untuk ex nya masih sama karena dibatasi juga dari 0 sampai 1, 0 sampai 2, x kuadrat 1 ditambah 3y kuadrat per 4 dx dy. Nah, kemudian dapatlah hasilnya 4/3 ya. Kemudian untuk ey masih sama dengan sebelumnya, perbedaannya x y kali 1 ditambah 3y kuadrat per 4 masih sama, cuman faktor yang dari x y nya berbeda ya. Oke, dapatlah hasilnya 5/6. Nah, jadi untuk x dan ey itu hasilnya 4/3 dikali dengan 5/6. Nah, hasilnya 5/6. Oke, sama dengan e dikali x e dalam kurung x dikali y. Oke, kita lanjutkan. Cukup paham ya teman-teman. Oke, teorema 3.9. Bila a dan b tetapkan, maka sigma x semua kuadrat a x tambah b sama dengan a kuadrat sigma kuadrat x sama dengan a kuadrat sigma kuadrat. Nah, kita buktikan. Dari sini kita merujuk kepada definisi sigma kuadrat ax tambah b sama dengan e ax tambah b dikurang u ax ditambah b kuadrat. Nah, sekarang kita melihat ke belakang lagi berdasarkan teorema 3.5 tadi.
di mana mu AX tambah B sama dengan E AX tambah B sama dengan A mu tambah B. Jadi sigma kuadrat AX tambah B sama dengan E AX tambah B dikurang A mu kurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat EX dikurang mu kuadrat. Nah, dapatlah hasilnya A kuadrat mu kuadrat ya. Nah, selanjutnya karena akibat 1, bila A sama dengan 1, maka mu kuadrat AX tambah B sama dengan sigma kuadrat X sama dengan sigma kuadrat. Selanjutnya untuk akibat 2, bila B sama dengan 0, maka sigma kuadrat AX sama dengan A kuadrat sigma kuadrat X sama dengan A kuadrat sigma kuadrat. Nah, untuk keterangannya di sini, akibat 1 menyatakan bahwa variansi tidak berubah bila suatu tetapan ditambahkan atau dikurangkan dari suatu P baca. Penambahan atau pengurangan suatu tetapan hanya menggeser nilai X ke kiri atau ke kanan, tetapi tidak mengubah keragamannya. Akan tetapi bila suatu P baca dikalikan atau dibagi dengan suatu tetapan, maka menurut akibat 2, variansinya dikalikan atau dibagi dengan kuadrat tetapan tersebut. Oke, kita lanjutkan kepada teorema 3.10. Nah, di sini kita tahu bahwa bila X dan Y berubah acak dengan distribusi pulang gabungan Fx, Y, maka sigma kuadrat AX tambah BX, BY sama dengan A kuadrat sigma kuadrat X ditambah B kuadrat sigma kuadrat Y ditambah 2A B sigma X Y. Nah, kita masuk kepada pembuktiannya. Menurut definisi di sini sigma kuadrat AX tambah BY sama dengan E AX tambah BX dikurang mu AX tambah BY dikuadratkan. Nah, sekarang mu AX tambah BY sama dengan E AX tambah BY sama dengan AX AEX ditambah BYE BEY sama dengan A mu X ditambah A mu Y. Nah, dengan menggunakan akibat 2 dari teorema 3.7, kita lihat ke belakang tadi, diikuti dengan akibat teorema 3.5. Jadi diperolehlah sigma kuadrat AX ditambah BY sama dengan E AX tambah BY dikurang mu AX tambah BY dikuadratkan. Nah, kemudian dijabarkan. Setelah itu kita dapatlah hasilnya A kuadrat mu kuadrat X ditambah B kuadrat sigma kuadrat Y ditambah 2A B sigma X Y. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin sampai di situ penjelasannya. Terima kasih telah menyimak, telah memperhatikan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.